Sebetulnya kan kita nggak perlu bertanya tuh. Saya nggak punya pendapat sebetulnya. Karena itu urusan TNI itu. Tapi terpaksa kita mesti berpendapat karena kasakusuk politik sangat kental dalam proses pemilihan itu kan. Presiden sendiri terlibat di dalam transaksi politik. Mesti mendengarkan suara PDIP, mesti membaca suara yang lain itu untuk memutuskan Andika itu. Kan itu yang terjadi itu. Akibatnya cara Presiden Jokowi memilih pimpinan-pimpinan TNI menimbulkan spekulasi politik dan karena itu ada komentar politik. Dengan sendirinya Refli Harun juga mesti menanyakan itu kan. Tapi sekali lagi karena di sekitar lingkaran Presiden Jokowi beredar tokoh-tokoh politik yang selalu menginginkan keterlibatan TNI, maka sinyal politik muncul dari proses pemilihan Andika, demikian juga Pak Dudung gitu kan. Ini sebenarnya terjadi karena politik mengundang kembali TNI untuk masuk di dalam sphere of influence politik. Itu bahayanya. Saya diskusi dengan beberapa kalangan, beberapa purnawirawan militer yang menganggap ini lucu banget gitu kan. Bahwa justru kita ingin agar supaya kepemimpinan sipil itu tumbuh. Ngapain pemimpin sipil itu masih membutuhkan dukungan militer? Kan artinya dia sendiri memang nggak percaya diri, jadi dia sendiri harus dinyatakan tidak punya kapasitas untuk memimpin negeri ini. Karena dia nggak mengerti demokrasi itu. Justru banyak tentara yang cerdas yang menganggap ini ngapain sih kirim-kirim undangan resmi atau tidak resmi pada militer untuk ikut di dalam event politik nasional kan. Jadi itu buruknya sebetulnya. Jadi akhirnya kalau betul-betul tentara merasa oke, kalau kita diundang kita akan masuk dan kita akan masuk secara total. Maka kelimpungan lagi politisi sipil ini kan. Jadi kekonyolan itu ada di situ tuh. Bang Rocky, saya karena Anda menyinggung dua bintang 4 di TNI, maka saya akan tanya juga pendapat Anda mengenai Panglima TNI yang baru dan KSAD yang baru, karena itu kan dua jenderal bintang 4. Kalau Kapolri kan sudah kemarin-kemarin. Silakan Bang. Sebetulnya kan kita nggak perlu bertanya tuh. Saya nggak punya pendapat sebetulnya. Karena itu urusan TNI itu. Tapi terpaksa kita mesti berpendapat karena kasakusuk politik sangat kental dalam proses pemilihan itu kan. Presiden sendiri terlibat di dalam transaksi politik. Mesti mendengarkan suara PDIP, mesti membaca suara yang lain itu untuk memutuskan Andika itu. Kan itu yang terjadi itu. Akibatnya cara Presiden Jokowi memilih pimpinan-pimpinan TNI menimbulkan spekulasi politik dan karena itu ada komentar politik. Dengan sendirinya Refli Harun juga mesti menanyakan itu kan. Padahal kalau kita anggap bahwa udah itu adalah urusan internal TNI yang dipilih oleh dewan jabatan itu, ya itu yang kepala negara untuk mensahkan secara administratif apa yang diputuskan di kalangan institusi TNI kan. Jadi sebetulnya tradisi itu mesti kita bangun sejak sekarang. Tapi sekali lagi karena di sekitar lingkaran Presiden Jokowi beredar tokoh-tokoh politik yang selalu menginginkan keterlibatan TNI, maka sinyal politik muncul dari proses pemilihan Andika, demikian juga Pak Dudung gitu kan. Ini sebenarnya terjadi karena politik mengundang kembali TNI untuk masuk di dalam sphere of influence politik. Itu bahayanya. Oke, gitu. Saya terpaksa lebih tajam, ya kan? Kalau kita lihat misalnya politik kita ini Islam politik dan katakanlah partai spektrum kiri nasionalis, ya, ada kecenderungan bahwa kelompok-kelompok non-Islam politik ini tidak terlalu percaya diri untuk menghadapi kelompok Islam politik kalau tidak mengundang TNI dan Polri. Ada kecenderungan seperti itu, sehingga mereka merasa lebih nyaman, lebih aman kalau mereka melibatkan terus-menerus TNI Polri. Karena dengan cara begitulah mereka barangkali energi yang dikeluarkan lebih sedikit atau akan secara signifikan mengurangi kekuatan kelompok Islam politik itu. Dan itu terjadi. Saya diskusi dengan beberapa kalangan, beberapa purnawirawan militer yang menganggap ini lucu banget itu kan.
bahwa justru kita ingin agar supaya kepemimpinan sipil itu tumbuh. Ngapain pemimpin sipil itu masih membutuhkan dukungan militer? Kan artinya dia sendiri memang nggak percaya diri, jadi dia sendiri harus dinyatakan tidak punya kapasitas untuk memimpin negeri ini. Karena dia nggak mengerti demokrasi itu. Justru banyak tentara yang cerdas yang menganggap ini ngapain sih kirim-kirim undangan resmi atau tidak resmi pada militer untuk ikut di dalam event politik nasional kan. Jadi itu buruknya sebetulnya. Jadi akhirnya kalau betul-betul tentara merasa oke, kalau kita diundang kita akan masuk dan kita akan masuk secara total. Maka kelimpungan lagi politisi sipil ini kan. Jadi kekonyolan itu ada di situ tuh. Beberapa tokoh institusi yang berbasis agama selalu ingin agar supaya ada keterlibatan militer di situ tuh, sebagai penjaga. Padahal militer nggak menjaga umat, militer itu menjaga negara. Nggak ada urusan militer dengan menjaga konstituen dari sebuah partai yang basisnya agama. Nggak bisa begitu tuh. Ikuti aja cara Erick Thohir itu. Dia ingin jadi presiden dan dia nggak undang militer, dia bahkan minta diundang oleh universitas gitu kan. Kemarin dia bicara di universitas, saya nggak tahu apa isinya tadi. Tapi yang penting itu oke lah. Di cara-cara semacam itu walaupun agak konyol, tapi boleh. Karena kita ingin agar siapa yang ingin jadi pemimpin negeri ini harusnya declare bahwa saya ingin memimpin negeri. Hukum kita diuji, ujian itu yang berupa dukungan. Demikian juga tadi tokoh-tokoh Muslim yang menginginkan atau punya ambisi untuk jadi presiden, ya udah ambil aja masyarakat sipil sebagai pendukungnya, jangan bermain-main dengan militer. Demikian juga tokoh-tokoh nasionalis kan begitu kan. Jadi seolah-olah militer ini harus dipilah mana yang nasionalis, mana yang religius. Ngapain? Itu juga itu konyol, itu ide konyol sebetulnya. Termasuk konyol juga ketika kemudian banyak pengamat dan spekulan mengatakan bahwa dengan terpilihnya Dudung sebagai KSAD maka nanti reuni 212 akan tidak bisa berlangsung lagi karena akan dihadapi Dudung. Ya, kita tunggu argumen Pak Dudung. Kalau dia mengerti demokrasi, dia akan anggap itu ekspresi politik yang disalurkan melalui fasilitas agama. Itu biasa. Di seluruh dunia orang mengekspresikan politik dengan fasilitas apa aja. Fasilitas ilmu, fasilitas keyakinan, fasilitas kebudayaan. Ini mesti justru diapresiasi. Dan saya kira Pak Dudung akan apresiasi itu. Saya anggap bahwa Pak Dudung nggak akan melarang karena dia tahu bahwa itu adalah ekspresi melalui fasilitas agama. Bukan agamanya yang diekspresikan, tapi cara mengekspresikannya melalui fasilitas agama. Dan itu sah dalam pengertian kalau kita belajar cultural studies, yaitu bagian dari hak manusia. Ada yang mengekspresikan dengan cara yang non agama, sama sahnya. Jadi yang berbahaya kalau ekspresinya kekerasan, cuman itu intinya. Jadi jangan ekspresikan melalui alat-alat kekerasan. Kalau agama jadi alat kekerasan, nah salah. Itu silakan ditindak oleh manusia. Jadi jangan jadi alat kekerasan, tapi alat untuk ekspresi ya nggak ada masalah. Yes, ya. Namanya ada orang yang mampu mengekspresikan melalui bahasa-bahasa konstitusi, tapi ada yang mampunya menyampaikan ayat. Kan? Masa kita harus larang kemampuan orang kan? Karena kemampuan orang kan beda-beda kan? Ya, ada yang bisa dengan wayang, ya silahkan.